kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Amalia Harun Bisa. Kali ini kita akan membahas tentang metodologi studi Islam, rukun Islam, serta alasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan baik dari segi dalil nakli maupun akli. Teman-teman, di era sekarang ini memahami Islam dengan benar itu sangat penting karena jika kita tidak memahami dengan cara yang tepat, bisa saja nanti akan menimbulkan salah paham dalam menafsirkan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode atau cara yang benar dalam mempelajari Islam. Nah, untuk itu tujuan dari video ini adalah agar kita semua bisa memahami dasar-dasar dalam mempelajari Islam, mengetahui fondasi utama dalam Islam, serta memahami alasan mengapa kita harus percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode studi Islam. Secara bahasa, metode itu berasal dari kata metodos yang berarti cara atau jalan, dan logos adalah yang berarti ilmu. Jadi metodologi itu dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara atau langkah-langkah sistematis. Sedangkan studi Islam berarti kajian atau pembelajaran tentang agama Islam. Jadi, secara bahasa, metodologi studi Islam itu adalah cara atau langkah sistematis dalam mempelajari Islam. Secara istilah, metodologi studi Islam adalah ilmu yang membahas tentang pendekatan, metode, dan cara yang digunakan untuk memahami ajaran Islam secara benar, baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis, maupun realitas kehidupan umat Islam. Kemudian ada pertanyaan, mengapa metodologi ini penting? Nah, teman-teman, karena tanpa metode yang benar, seseorang itu bisa salah dalam memahami ajaran Islam. Misalnya, ketika kita memahami ayat Al-Quran tanpa melihat konteksnya, bisa saja nanti malah menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian teman-teman, dalam studi Islam itu ada beberapa pendekatan, seperti yang pertama, pendekatan tafsir untuk memahami Al-Quran. Kedua, itu ada pendekatan hadis, di mana digunakan untuk memahami sunnah Nabi. Yang ketiga, itu pendekatan sejarah untuk melihat bagaimana perkembangan Islam. Yang keempat, itu ada pendekatan sosial untuk memahami praktik Islam dalam masyarakat. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak hanya membaca terjemahannya saja, tetapi juga perlu memahami tafsirnya agar tidak salah arti. Jadi, metodologi studi Islam itu membantu kita memahami Islam secara lebih mendalam, terarah, dan tidak sembarangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rukun Islam. Teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan rukun Islam. Jadi rukun Islam adalah 5 pondasi utama dalam agama Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Ada 5 rukun Islam. Yang pertama adalah membaca syahadat. Syahadat adalah pernyataan bahwa kita tidak ada
bahwa kita mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini adalah dasar utama dalam Islam. Tanpa syahadat, seseorang tidak bisa disebut sebagai muslim. Yang kedua adalah sholat. Sholat merupakan ibadah wajib yang dilakukan 5 kali dalam sehari. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga melatih kedisiplinan dan menjadi sarana komunikasi antara manusia dengan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, sholat membantu kita untuk selalu ingat kepada Allah di tengah-tengah kesibukan kita. Dan yang ketiga itu adalah rukun Islam, puasa di bulan Ramadan. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari makanan, minuman, dan hal-hal yang membatalkan. Selain itu, puasa juga melatih kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian kita terhadap orang lain. Dan yang keempat, teman-teman, zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Zakat mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama dan membersihkan harta yang kita miliki. Yang kelima itu adalah haji. Haji adalah ibadah ke Baitullah di Mekah bagi yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Haji ini mengajarkan nilai kesetaraan karena semua umat Islam itu berkumpul tanpa membedakan status sosialnya. Lalu muncul pertanyaan, apakah seseorang itu masih bisa disebut sebagai muslim jika tidak menjalankan salah satu rukun Islam? Jawabannya adalah jika seseorang tidak mengakui syahadat, maka ia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Namun, jika seseorang sudah bersyahadat tetapi tidak menjalankan rukun lainnya seperti sholat, puasa, zakat, ataupun haji, maka mayoritas ulama itu berpendapat. Artinya, rukun Islam bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga menjadi bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita akan membahas materi tentang alasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, alasan ini dapat dijelaskan melalui dua pendekatan. Yang pertama itu ada dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli atau dalil naqli itu adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan manusia diciptakan untuk menyembahnya. Ini menunjukkan bahwa percaya kepada Tuhan adalah perintah langsung dari wahyu. Dan yang kedua itu berdasarkan dalil akli atau dalil yang berdasarkan akal manusia. Secara logika kita bisa memahami bahwa segala sesuatu itu pasti ada penciptanya. Alam semesta yang begitu luas ini dan sangat teratur ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, bukan? Nah, coba kita bayangkan.
apakah mungkin sebuah bangunan itu berdiri tanpa ada yang membangunnya? Tentu saja jawabannya tidak mungkin kan teman-teman. Nah, begitu juga dengan alam semesta. Pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, keteraturan alam seperti pergantian siang dan malam, peredaran matahari dan bulan yang sangat indah itu dan sistem kehidupan menunjukkan bahwa adanya pengatur yang maha kuasa. Manusia juga merupakan makhluk yang terbatas dan lemah. Dalam kehidupan, manusia sering menghadapi masalah dan membutuhkan tempat bergantung. Oleh karena itu, manusia membutuhkan Tuhan sebagai tempatnya untuk bersandar. Jadi, percaya kepada Tuhan itu tidak hanya berdasarkan keyakinan, tetapi juga dapat diterima oleh akal. A few moments later. Kemudian teman-teman, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam itu membantu kita memahami ajaran Islam dengan benar. Rukun Islam juga merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Dan kepercayaan kepada Tuhan itu didasarkan pada wahyu serta logika. Jadi hanya berdasarkan wahyu pun tidak cukup, harus disertai dengan logika. Semoga dengan memahami materi ini kita dapat meningkatkan keimanan dan menjalankan ajaran Islam dengan lebih baik. A few moments later. Baik teman-teman, usai sudah pemaparan materi metode studi Islam dalam video ini. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan manfaat dan pemahaman untuk kita. Perlu diingat teman-teman, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara nyata. Semoga nantinya kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila memang banyak kekurangan dan kesalahannya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.